Yang kita udah bahas di minggu-minggu sebelumnya, kalau konsepnya seperti itu, maka satu orang salah, semua salah. Welcome back teman-teman, kembali lagi ke Real Talk, Relationship Talk, bersama Profesor Dr. Cinta Pastor Raguel Lewi dan juga dengan Lead Pastor Empower Brian Siawarta. Iya, kita akan Real Talk adalah Relationship Talk, no kaleng-kaleng, no BS, no ken-ken. Yeah, let's go. Hari ini kita bakal bahas tentang jodoh dari Tuhan. Tanda tanya. Tanda tanya, tanda seru, tanda tanya. Ini penting banget kayaknya, Pastor El, karena gue sering banget, bukan cuma di gereja, bukan cuma di ngobrolan, tapi bahkan di TV denger, ya gak apa-apa di FTV biasa gitu kan, ya udahlah, jodoh di tangan Tuhan. Ya udahlah, dia gak bakal kemana-mana kan, jodoh di tangan Tuhan. Dan mungkin tanpa sadar ini masuk ke dalam alam bawah sadar kita juga, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya, dan terutama dalam hubungan percintaan kita. Mungkin nggak sih kita selalu berpikir bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Dan mungkin itu baik-baik aja sampai kita sadar bahwa jodoh nggak di tangan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ada teman-teman yang sedikit terpotong. Mungkin di sini ada teman-teman yang dikhianati sama si doi, diputusin tanpa alasan sama si doi, di ghosting sama si doi. Berarti kan jodohnya di tangan si doi yang nggak mau. Atau mungkin ada teman yang melakukan kesalahan sendiri dan teman-teman yang memutuskan. Berarti kan nggak selalu di tangan Tuhan. Gimana, Pastor El? Benar, bahwa tidak selalu di tangan Tuhan. Gue selalu percaya hal ini, gini. Kita yang milih, tapi Tuhan tahu siapa yang kita pilih. Gue lebih percaya hal seperti itu. Kenapa? Karena kita ini memang kadang-kadang terlalu cepat menyimpulkan bahwa ini jodoh saya dan sebagainya. Ada satu cerita. Teman gue nih, dia suatu saat dia deket sama satu cewek, jadian sama satu cewek. Ini cewek bilang bahwa kamu dari Tuhan buat aku. Keren kan? Keren banget lah. Merasa dari Tuhan. Terus merasa udah diberkati, udah didoain sama kakak pembina. Udah pokoknya kayak pacaran Kristen gimana sih yang kayak ada mujizat lah, yang kayak gini. Keren-keren lah pokoknya lah. Terus suddenly tiba-tiba nih cewek kuliah di satu tempat LDR jadinya. Ternyata si cewek ini ngerasa kayaknya bukan dari Tuhan deh. Kayaknya aku butuh istirahat dulu. Akhirnya putus dan si cewek jadi sama cowok lain. Ini nyata loh. Ini nyata. Makanya gue jadi hati-hati dengan kata-kata dari Tuhan. Karena kata-kata dari Tuhan juga bisa menjadi sesuatu yang sifatnya manipulatif. Yang kedua, ada satu orang kayak gini, dia bilang gini bahwa saya dapat dari Tuhan. Ini salah satu anak didik gue, dia bilang gini, ini si cewek ini kontak gue, Pastor L, saya dicariin sama satu cowok. Ini cowok bilang gini bahwa kamu udah jodoh dari Tuhan buat aku. Kamu harus terima aku sebagai calonmu. Kalau kamu nggak terima aku, berarti kamu menolak Tuhan. Wow. Apakah Tuhan kayak gitu? Nah ini kita perlu mikirin. Itu selama gue kan dulu sekolah di Hillsong College di Singapura, di Sydney. Dan di sana kan kita sering kali ada yang lead worship si Thea Smith. Seorang yang sangat luar biasa. Tapi dia pernah cerita sekali bahwa dulu tiap kali dia ngelakuin kayak tour dan konser, dia dan Joel Houston dan lain-lain, setiap kali tanpa pernah gagal, selalu ada aja di antara mereka konser 10.000 orang, ada bukan cuma satu tapi beberapa yang DM mereka dan bilang ke mereka, Tuhan berbicara sama saya, engkaulah jodoh saya gitu. Bahkan pada saat mereka udah dapat istri atau suami juga masih ada aja gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir itu suara Tuhan atau suara hati. Manipulatif. Itu manipulatif sekali. Nah, tapi satu sisi ini kita harus ngerti bahwa most of the time suara Tuhan itu tidak seperti itu. Gue menemukan bahwa suara Tuhan justru tidak bombastis. Justru suara Tuhan tuh, dan Tuhan itu gimana ya? Gue menemukan bahwa ada orang-orang yang dari awal dia merasa dari Tuhan. Dia pun nggak bilang gini bahwa pada waktu gue tahu dia dari Tuhan, gue juga nggak yakin.
Iya. Tapi setelah menikah, setelah jalan lama baru tahu, iya dia dari Tuhan memang. Right. Awalnya dia nggak yakin. Artinya apa? Teman-teman, tidak ada satu orang pun yang tahu sejujur-jujurnya. Yang kamu menikahin, yang kamu pacaran itu jodoh kamu atau bukan. Tidak Betul. ada satu orang yang tahu. Kamu nggak tahu. Makanya pacaran, to figure it out. Nih, Makanya, Pastorel. Oh ya, silakan. Lu dulu. sorry, ini gue dulu ya. The Ya. goal of dating, sebenarnya ini, sorry kalau gue agak terkesan duniawi ya. The goal of dating is not marriage. Karena belum tentu dating berujung marriage. Dating yang sehat belum tentu berujung marriage. Bisa aja berujungnya putus. Wow. Ternyata udah ketahuan. Ternyata ini bukan, ternyata kita nggak cocok. The goal of dating is knowing. Kira-kira nih orang siapa ini? Bisa nggak saya hidup sama dia? Jadi pacaran sehat nggak selalu berujung pernikahan. Kadang pacaran sehat juga berujung putus karena tahu kita nggak bakal bisa jalan bareng. And that's okay. That's okay. That's okay. Kan gue gak gagal. Oke, gue bisa relate banget karena gue pernah pacaran 8,5 tahun. Wow. Sebelum gue sama istri gue yang sekarang Karen, dulu gue dari ketemu di high school, lanjut 8,5 tahun, putus nyambung. Dan di tengah-tengah itu gue kenal Tuhan, gue ini Tuhan, dan gue berasa oke, kayaknya dia dari Tuhan. Tapi pada saat akhirnya udah putus dan semua, gue sadar satu hal, konsep dari Tuhan, yes bisa manipulatif, tapi gue yakin teman-teman kita bukan pala manipulator, dan kebanyakan orang mungkin nggak dalam sesuatu yang ekstrim seperti itu, tapi mungkin pendengar kita, teman-teman kita sekarang berada di situasi di mana, gue udah pacaran berapa lama, udah coba ini, coba itu, tapi kok nggak ada yang work sih. Ini dari Tuhan, bukan sih? Dia kalau dia udah sama gue 8,5 tahun, ini yang gue pikirin dulu. Tuhan, gue tahu, gue pacaran 8,5 tahun itu ada Tuhan. Gue tahu. Kenapa? Karena kalau nggak ada Tuhan, nggak bisa lewat 8,5 tahun itu. Banyak banget yang Tuhan udah tolong. Terus kalau itu 8,5 tahun dari Tuhan, kenapa akhirnya putus? Kini dari Tuhan atau bukan? Sebelumnya gue udah yakin banget. Terus kenapa putus? Dan gue jadi dihantuin dan dipikirin, dan gue inget banget, pada saat gue mau putus, gue punya satu ketakutan yang paling besar. Ketakutan gue adalah gini, gimana kalau gue, oke dia nggak sempurna, tapi gimana kalau gue nggak ketemu yang lebih baik dari dia? Gimana kalau yang gue ketemu lebih buruk? Oke ini nggak sempurna, tapi gue bisa lah gitu loh, sakit-sakit tapi dipaksain bisa lah. Dan ketakutan itu yang gue ada. Dan I think di sini gue pengen encourage bahwa, dan ini gue waktu itu dalam perjalanan itu gue inget banget salah satu orang yang benar-benar memberikan gue harapan dan membuka cara pikir gue adalah Pastor Jose Carol. Gue inget suatu kali gue duduk sama Pastor Jose Carol dan dia bilang seperti ini, bahwa pilihan jodoh itu bukan seakan-akan Tuhan itu memberi kita satu orang, kayak ini gelas. Ini gelas. Kayak ini gelas, ini dari Tuhan, ini buat kamu. Kalau kamu ambil, the one, dapat jodoh. Kalau kamu nggak ambil, atau diambil orang, ya udah kamu kehilangan jodohmu selama-lamanya. Yang kita udah bahas di minggu-minggu sebelumnya, kalau konsepnya seperti itu, maka satu orang salah, semua salah. Tapi di itu seperti ini. Tuhan nggak suruh kita pilih gelas ini, tapi Tuhan kasih kita banyak pilihan. Ada gelas ini, ada beberapa gelas, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tembus pandang, ada yang berwarna, ada yang warna putih, butek, beberapa butek, beberapa terang banget warnanya, beberapa gede banget, beberapa kecil, beberapa ada isinya, beberapa kosong, beda-beda semua. Tapi semuanya Tuhan taruh di atas meja. Dan dia bilang bahwa beliau bilang bahwa meja ini adalah kehendak Tuhan. Bahwa siapapun yang kamu pilih, gelas manapun yang kamu pilih, selama berada di atas meja ini, Tuhan akan berkati. Tapi Tuhan juga memberi batasan. Artinya yang tidak di atas meja ini, jangan kamu pilih. Batasannya apa? Di Alkitab berkata, pilihlah orang yang sesuai satu iman denganmu. Itu orang yang percaya Tuhan. Cuma itu aja kok. Semuanya Tuhan berkatin. Nah, tapi di dalam pilihan itu, ada pilihan yang lebih baik, ada pilihan yang lebih buruk, ada pilihan yang lebih gampang, ada yang pilihan yang lebih susah. Dan minggu lalu Pastor El udah bilang, pilih seseorang yang sepadan dengan penderitaannya, karena gimana pun juga kita akan berkorban, kita akan menderita dalam sebuah hubungan, terutama pernikahan. Tapi pilih orang yang
kalau bahasa gue itu cengli, orang yang pantas untuk kita korbankan diri kita gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi nggak tahu gimana, gue suka pepatah Indonesia yang bilang patah satu tumbuh 1000. Tenang aja, Tuhan masih punya banyak banget gelas buat lo. Gimana menurut lo? Karena kalau misalnya jodoh itu seperti itu, gue sudah kehilangan jodoh gue baru 5 tahun yang lalu. Tunangan gue nggak sebentar, 4 tahun tunangannya. Gila ya? I thought memang bakal jadi sama dia, ternyata enggak kan? Oh, berat. Tapi sebagai orang yang mengerti, gue belajar bahwa padahal tuh gue juga mikir kayak nggak bakal ada lagi nih, kayak nggak bakal menikah. Ternyata ada yang lebih baik. Yang gini, kita juga perlu ngerti lebih baik bagi gue nggak berarti dia orang lebih baik ya. Cuma kebetulan lebih cocok aja, lebih mudah beradaptasi dengan gue ya. Karena baik itu relatif juga. Jadi mungkin gue menemukan satu perempuan sekarang yang gue lebih mudah beradaptasi. Lebih mudah untuk ngobrol, lebih mudah untuk bersinergi, lebih mudah untuk bersepakat dibanding yang dulu. Dan bisa obrolannya lebih nyaman. Nah, pada dasarnya teman-teman, jodoh itu kalau gue mau pakai analogi yang tadi, mungkin gelas itu kamu sudah suka sama gelas itu. Dan gelas itu pergi dari kamu nggak ada gelas itu lagi. Mungkin kamu sedih. Tapi di meja itu masih banyak gelas-gelas yang lain. Kamu cuma perlu make time untuk liatin satu-satu. Dan belajar dari pengalaman, ngambil gelas yang sebelumnya. Apa yang saya tidak boleh lakukan? Apa yang saya sudah lakukan dan ternyata melukai dan bikin gelas itu pecah, bikin gelas itu terluka. Sebisa mungkin, apa yang sudah saya pelajari, saya nggak melakukan lagi. Saya akan cari gelas yang lain. Jadi, misalnya gelas itu mungkin sudah kita pegang cukup waktu lama, kalau gelas gue sudah gue pegang 6 tahun tuh ibaratnya gelas itu. Mungkin gelas sudah retak-retak, mungkin karena gue salah bertindak, mungkin gue salah memperlakukan dia. Tapi setelah beres, mungkin dia gelas itu dipulihkan, gelas gue juga pulihkan, gue juga harus cari gelas lagi. Tapi gue harus belajar supaya nggak ngeretakin gelas lagi. Wow. Gue harus belajar. Karena gelas yang retak itu, gue percaya memang pada Tuhan putus pasti banyak keretakan. Tapi Tuhan yang baik. Mungkin Tuhan taruh emas di gelas itu sehingga jadi kintsugi. Yang gelas yang tadi cuma gelas biasa menjadi gelas yang lebih mahal. Jadi keretakan-keretakan gue pun Tuhan buat jadi lebih mahal, jadi lebih berharga. Dari gara-gara pengalaman itu, gue belajar lagi. Akhirnya pada waktu gue memilih perempuan nextnya, gue lebih bijak. Karena nilai hidup gue naik. Keretakan-keretakan gue Tuhan isi dengan emas, sehingga gue bukan cuma jadi gelas biasa. Gue jadi gelas kintsugi yang ada ada emas-emasnya. Nilainya naik dan bikin gue lebih bijak dalam memilih, dan akhirnya gue akan menikahi orang yang gue pilih. Dan relationship gue lebih baik. Karena belajar. Makanya teman-teman, jangan cuma setelah pilih udah fokus gelasnya diambil, kamu gelasnya mungkin nggak berjalan dengan baik, tenang aja, Tuhan bisa perbaikin. Yang penting kamu belajar dari kesalahan yang dulu, kamu cari lagi gelasnya. Thank you. Next. Udah. Wow. Tapi benar banget ya. Kalau gue nggak tahu lu ya Pastor, tapi kalau gue ngelihat ke belakang dan semua pengalaman putus, terutama putus gue relationship yang toxic, yang nggak works, yang gue lewatin sampai hari ini, kalau gue lihat saat ini ke belakang, gue bakal bilang thank you. Waktu itu kayak Tuhan nggak mau, nggak enak and all that, ngomel. Tapi sekarang gue lihat kayak thank you karena perjalanan itulah gue berada di sini. Bahkan gue selalu punya suggestion untuk siapapun yang mau menikah, undang semua mantan lo, jejerin dan salamin, bilang terima kasih. Karena mereka adalah pengajar terbaik yang membentuk siapa kita sekarang. So, teman-teman, God is a restorer. Tuhan adalah Allah yang selalu memulihkan dan memperbaiki lebih baik daripada sebelumnya. Jadi tenang aja, putus 1 tumbuh 1000. Come on. Kalaupun kamu retak, kalaupun gelasnya pecah, Tuhan bisa taruh emas. Dan emas itu akan menjadi bagian dari kamu. Kamu jadi gelas kintsugi. Itu istilah, itu seni Jepang. Coba kalian perhatiin baik-baik deh. Kamu justru akan lebih bijak. Asalkan kamu belajar. Aman. Nah, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. And enjoy our talk. Dan kalau kintsugi apa, akan ada keluar 1, 2, 3. Apa? Dan. Oke. Oh, iya.